Iya, halo, selamat siang, sahabat Sabda semua. Selamat jumpa lagi di Instagram Live Sabda Ilsa. Pada saat ini kita akan sama-sama akan dengar sharing ya tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam anak-anak Tuhan untuk bisa menggunakan talentanya, bisa menggunakan waktunya ya untuk melayani dan mendukung juga sekalian juga mendukung pelayanan secara khusus saat ini untuk pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Iya, sekali lagi saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa ini adalah program acara Instagram Live dari Sabda Ilsa. Dalam nama programnya adalah Kenal Ilsa. Di sini kita akan ngobrol bareng seputar pelayanan Ilsa, bisa kenal lebih dekat tentang pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, sehingga nanti rekan-rekan juga bisa turut mendukung atau turut mendoakan ya yang akan sharing ngobrol-ngobrol, nemenin saya ngobrol pada sore hari ini bersama dengan sahabat Sabda semua. Halo Ade. Halo Mbak Evi. Sudah lancar nih joinnya. Ya. Pertama kali nih. Pertama kali lagi. Ya, oh mantap. Habis ini pasti Ade sering-sering live lagi. Oh iya. Iya. Ya mungkin sembari menunggu Pak David ya, bagi rekan-rekan yang saat ini sedang mengikuti ya, sebelum nanti kita berdoa ya, sedang mengikuti untuk live-nya dan rekamannya. Saya mau sedikit menginformasikan dahulu tentang prinsip pelayanan Yayasan Lembaga Sabda sampai bisa ada acara sharing volunteer Yayasan Lembaga Sabda pada siang hari ini ya. Mungkin Ade sudah tahu salah satu prinsip dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda itu adalah we can do it alone. Ya enggak? Ya enggak Ade? Betul, setuju. Nah, kenapa saya tanya sama Ade seperti itu? Karena nanti Ade cerita ya gimana kok Ade bisa tahu tentang pelayanan Sabda. Nanti Ade akan cerita sendiri sehingga dia hari ini bisa jadi volunteer. Nah, jadi karena ada prinsip pelayanan itu ya we can do it alone. Jadi kami sangat membuka kesempatan bagi siapa saja sahabat Sabda tuh yang mau mendukung pelayanan Sabda gitu. Kami udah sering berulang kali juga mengulang-ulang kepada sahabat Sabda, mungkin hari ini ada yang baru dengar itu ya. Ada 5D untuk mendukung Sabda, yaitu ada doa, ada dana, ada daya, duta, dan data. Itu nanti semua bisa dilihat di situs Yayasan Lembaga Sabda ya, untuk mendukung pelayanan Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Jadi ada 5D. Nah, untuk hari ini nih, kenapa ada Ade di sini, kenapa nanti ada Pak David Tobias di sini, karena kita akan sama-sama dengar sharing dari mereka yang sudah mendukung pelayanan Yayasan Lembaga Sabda dalam hal daya, ya, yaitu menjadi volunteer bagi Yayasan Lembaga Sabda. Dengan sukarela mereka memberikan waktunya, talentanya, ya. Karena kami nggak bisa kerjakan semua yang sudah Tuhan berikan ini, kami nggak bisa kerjakan sendiri, dan kami rindu selalu berkolaborasi ya dengan sahabat-sahabat semua. Jadi kerinduan kami adalah supaya pelayanan Yayasan Lembaga Sabda bisa membuka pintu pelayanan sesuai dengan apapun yang sahabat Sabda bisa gitu ya, dan rindu untuk terlibat melayani khususnya ya, karena dengan Sabda khususnya dalam pelayanan digital gitu ya. Jadi kita akan sama-sama dengar. Nah, kita doa dulu aja deh Ade ya. Nanti mungkin kamu akan mulai sharing dulu sambil kita nunggu Pak David gitu ya. Kita akan berdoa dulu ya. Mari sahabat Sabda, saya ajak semua untuk berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan karena pada sore hari ini kami akan sama-sama mendengarkan sharing dari Ade dan juga dari Pak David. Tuhan Yesus tolong supaya waktu-waktu sharing ini sungguh menjadi waktu yang memuliakan nama-Mu. Dan tolonglah Tuhan supaya semua jaringan berjalan dengan lancar, baik Ibu Ade maupun Pak David juga bisa join, dari kami sendiri juga semua bisa mengoperasikan, mengontrol hal-hal teknis supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya sambil menunggu Pak David lagi nih. Ade bisa mulai dulu deh memperkenalkan diri lebih lengkap kepada teman-teman di rumah. Silahkan Ade, apapun yang kamu ingin sahabat Sabda kenal tentang kamu. Waduh, shalom semuanya, selamat siang, salam kenal. Nama saya Adiana Yunita, biasa dipanggil Ade atau Bu Ade, gitu. Saya domisili di Yogyakarta dan bergereja di Gereja Every Nation Jogja. Kesibukan saya ibu rumah tangga, saya ibu penuh waktu untuk 3 orang anak, umur 7, umur 4, dan umur 1. Itu sih, kesibukannya itu aja sih, kayaknya udah cukup, bisa ditambah lagi. Iya, itu dari saya mungkin ya Bu Evi. Oke.
nggak kebayang ya, 3 anak, adik, dan kamu luar biasa. Umur berapa? 7? Apa? Umurnya umur 7? 7, umur 4, sama umur 1. Iya, 1 tahun. lumayan. Iya. Ya. Nah, walaupun jadi sini kita kan belajar sama-sama ya, kita lihat ya. Bisa ini ya ternyata ada yang dengan full time di rumah sebagai mami di rumah, tapi masih bisa juga melakukan pekerjaan melayani dengan talenta yang Tuhan berikan. Nah, kita akan belajar nih dari Adi, bisa jadi teladan nih bagi siapapun yang ingin melayani Tuhan. Oke, nah gimana nih awalnya Adi kenal Yayasan Lembaga Sabda sebelum akhirnya bisa jadi volunteer nih? Ya, jadi awalnya banget itu adalah saya kan fresh graduate ya, jadi cari-cari kerja tuh, mulai cari-cari kerja di internet dan nggak sengaja nemu artikel tentang konseling. Jadi waktu itu saya emang ya berminat gitu ya, baca tentang konseling dan ternyata itu adalah situs Christian C3I ya, Christian Counselingnya, centernya Iya. Sabda gitu kan. Terus dari situ jadi oh ini punya Yayasan Lembaga Sabda. Terus cari-cari, oh ternyata ada banyak ya, ada tentang konseling, ada tentang pelayanan anak, ada tentang banyak banget. Terus buka website-nya Yayasan Lembaga Sabda, oh ternyata juga butuh rekrutmen gitu kan. Terus akhirnya ya singkat cerita saya apply deh jadi staff full time dan bergabung bersama Bu Evi dan teman-teman jadi staff full time selama 2 tahun ya, 2013 sampai 2015 awal. Oke, jadi awalnya karena memang teman-teman di rumah ya, Adi ini dulu adalah teman kerja saya juga, teman sepelayanan di Sabda, gitu deh. Wah, nanti kita dengar ya gimana akhirnya kok bisa jadi volunteer. Tapi bersyukur Pak David sudah join. Halo Pak David. Halo teman-teman semua, puji Tuhan. Ya, ini tadi kita ada doa, saya Iya. udah minta Ade sharing duluan gitu ya Pak ya, tentang gimana Iya, siap. awalnya bisa kenal Sabda. Jadi sekarang saya mau beralih dulu ya Ade ke Pak David. Bisa silahkan Pak David memperkenalkan diri, apapun yang ingin Pak David, teman-teman Sabda tahu tentang Pak David gitu. Iya. Dan gimana sampai akhirnya kok sebelum jadi ini ya, sebelum sharing ke volunteer, awalnya bisa kenal Sabda dulu tuh ceritanya gimana nih Pak David? Silahkan Pak. Iya, nama saya David Tobias. Asli saya itu dari Bandung, tapi 6 tahun terakhir ini sudah di Semarang. Kenapa? Karena istri saya orang Semarang. Oh. Anak saya 2, ya. Jadi saya seorang suami dan juga seorang ayah ya. Jadi passion saya ya tentang keluarga juga, nggak jauh-jauh dari situ. Dan kenal Sabda itu sudah cukup lama ya. Dari sejak zaman waktu kuliah kalau nggak salah. Waktu itu ada Sabda yang membagikan, waktu itu di internet ya, membagikan Alkitab elektronik ya. Versi keberapa tuh? Versi yang lama, mungkin versi 2 atau versi 3 Software gitu. Sabda ya Pak Software ya? Sabda, ya lalu kita request dan dikirim ke rumah itu CD-nya ya. Dan itu sangat membantu sekali waktu itu buat bisa studi dan menambah ini ya. Waktu itu kan lagi senang-senangnya belajar Alkitab, cinta Tuhan, dan menggalinya enak banget dengan software Sabda, itu sangat terbantu. Jadi begitu ceritanya kenal Sabda sampai sekarang ini terus mengikuti, dan luar biasa ya pelayanan Sabda itu jadi berkat bagi kami dan gereja juga ya. Puji Tuhan. Wah, ini caranya kenal Ilsa semuanya beda-beda. Gila, Ade, saya biasanya manggil Ade. Ya, ada terus sama tua juga ada terus. Iya ya. Jadi dulu ada dimulai dari sebagai staf Sabda, lalu Pak David sudah kenal dari produk Sabda dulu gitu ya Pak. Betul, ya, puji Tuhan gitu ya. Banget. Nah sekarang pengen tahu nih ya, dari Ade dulu gini ya, nanti ke Pak David, gimana sampai akhirnya dari staf Sabda 2 tahun aja itu ya, lalu sekarang bisa malah jadi volunteer nih, nggak jadi staf lagi nih, sekarang volunteer itu. Nanti setelah itu Pak David ya. Oke, kalau dari saya, jadi sebenarnya waktu resign pulang ke Jogja, saya masih bawa tugas ini. Waktu itu tugas editing untuk proyek Alkitab yang terbuka ya. Jadi masih dikasih PR lah ya, dikasih oke. Jadi dan itu saya bisa fleksibel kerjainnya gitu. Dan puji Tuhan setelah itu terus ya udah nyambung aja terus. Jadi dia bantu edit lagi, edit terjemahan, edit artikel, ya udah sampai sekarang. Walaupun sempat vakum juga beberapa waktu gitu karena lahiran lah segala macam gitu. Tapi ya puji Tuhan sekarang jalan lagi dan ya terus terhubung sama Sabda lagi volunteer. Oke.
Jadi fokusnya volunteernya masih sama ya di bidang penerjemahan, di bidang edit-editan, menulis-menulisan gitu ya Ade ya. Iya, itu memang satu talenta luar biasa Ade di bidang itu dan bersyukur masih terus sangat-sangat menolong kami dari dia sebagai sabda. Daripada Ade sendiri gimana nih Pak ceritanya? Ceritanya David kan itu aktif ya di ikut kelas-kelas sabda ya, sabda MLC ya, ikut klub bukunya juga ya, klub baca buku, dan kita sering kontak, dan kemudian ada penawaran waktu itu. Saya lupa siapa yang menawarkan, mungkin Kak Rode ya, atau Rode Pak. Diri ya. Ya. Rode Nah, Pak. itu ada penawaran seperti itu, bisakah Kak bantu untuk rekaman suara? Waktu itu sendiri ya, saya yang ditawarkan buat mengisi suara ayah di satu buku yang ada gambarnya, ada dialognya juga. Di situ ada seorang ayahnya, saya mengisi yang ayahnya. Saya bilang, oh baik, bisa. Lalu dikirim panduannya bagaimana caranya gitu kan. Kita dipandu dan sangat baik itu. Lalu kemudian, gimana kalau anaknya gitu kan. Ada penawaran anaknya. Saya tanya anak saya, anak laki-laki itu nggak mau. Saya kabari, tapi ternyata nggak mau. Nah, waktu itu saya sudah kabari nggak mau, ternyata mamanya waktu dengar, oh ditawari seperti itu, lalu anaknya dikasih pengertian. Ini jadi berkat, ini pelayanan loh. Memang bukan di gereja, bukan di mimbar, tapi ini pelayanan loh. Ini memberitakan firman Tuhan lewat media digital gitu. Lalu anaknya mau. Nah, puji Tuhan waktu itu ditanyain, oh ternyata masih ada kesempatan buat pengisi suara anaknya. Kebetulan di ceritanya itu ada satu keluarga, dua orang tua kan, ayah ibu, lalu dua anak, laki-laki dan perempuan. Entah ya, mungkin bukan kebetulan juga, anak saya pun laki-laki dan perempuan. Lalu ditawarkan langsung, gimana Pak, kalau satu paket lengkap, ayah ibu rekamannya dengan dua anaknya, laki-laki dan perempuan. Dan puji Tuhan, singkat cerita ya kita akhirnya bergabung menjadi volunteer untuk pengisi suaranya itu. Rekaman bareng-bareng satu keluarga. Begitu Kak Evi. Wah. Wah, ini luar biasa ya. Akhirnya malah jadi harusnya sharing sini bukan pada David doang nih ya. Dapat keluarga nih, cuma nanti diwakilkan aja dengan Pak David. Ya mungkin betul. Nanti tadi ada yang bertanya, ini Pak David rekaman apa dengan satu keluarga? Jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi ini Pak David bersama dengan keluarga mengisi atau voice over untuk traktat hati yang terbuka. Ini adalah salah satu seri traktat yang Sabda keluarkan. Jadi sudah ada Tuhan Yesus menyelamatkanmu, itu sudah ada animasinya Pak, gitu ya. Lalu juga ada Hatiku Rumah Kristus, itu juga sudah ada animasinya, sudah ada suaranya gitu ya. Dan sudah sangat dinikmati oleh untuk penginjilan terutama untuk anak-anak. Nah ini hati yang baru adalah traktat terbaru dari Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Juga mengajarkan bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang sudah menjamah hati kita ya. Nah ini nih belum ada nih ya. Kita sudah banyak yang minta videonya atau animasinya, tapi kita masih bingung untuk voice overnya dan sebagainya. Akhirnya ini tadi kita berdoa dan dalam rapat kita mencari kandidat dan kita mungkin diingatkan oleh Tuhan atau gimana ya. Teringat satu nama Pak David, lalu setelah itu ada beberapa kesempatan. Pak David kan punya 2 orang anak, cowok dan cewek, dan ada Ibu Joy juga ya, istrinya, yang memang juga sudah sangat rajin mengikuti kegiatan Sabda gitu. Jadi kami teguhkan lagi, kita doa lagi, dan kita ngomong lagi ke Pak David, kita doakan semoga anak-anaknya mau, dan puji Tuhan, Tuhan jawab. Wah. Iya, puji Tuhan. Kesempatan, kehormatan ya, jadi, untuk melayani bersama Sabda ya, melayani Tuhan. Puji Tuhan kami juga Pak, dan saat ini sedang diproses, jadi belum selesai ya, nanti kita tunggu aja tanggal mainnya untuk hati yang baru ini. Wah, nggak sabar sih saya Pak. Baik. Oke. Iya. Nah, ini tadi Pak David sudah sharing dan dari Ade sendiri ya. Tadi kan kamu udah bilang ya untuk tugas-tugasmu dalam volunteer. Bisa ceritakan sedikit untuk prosesnya, terjemahan, editing dan sebagainya ya. Bisa sekalian berikan suka dan dukanya ketika mengerjakan itu, Ade?
Ya, sebenarnya prosesnya sederhana banget sih ya. Jadi tinggal PIC-nya kirim file ke aku untuk aku edit. Terus udah tinggal aku edit, terus aku kirim balik gitu via email. Cuma email-emailan aja gitu ya, lengkap dengan deadline-nya sih ya. Nah kalau suka dukanya itu, sukanya itu adalah sebenarnya pelayanan ini itu jadi refreshment sih buat saya. Karena kan biasanya saya mulai editkan malam ya setelah anak-anak tidur gitu. Jadi pikiran saya tuh nggak melulu urusan domestik rumah, urusan anak-anak gitu. Tapi saya baca artikel yang sebenarnya itu malah justru jadi berkat buat saya gitu kan. Entah ada artikel tentang biografi, tokoh Kristen, tentang kesaksian, tentang banyak hal gitu yang perlu saya edit. Karena mau nggak mau saya akan baca, saya harus mengerti, dan itu justru saya disegarkan dan diberkati dengan artikel-artikel itu gitu. Nah kalau dukanya sendiri, ya mungkin kalau anak lagi sakit atau situasi lagi hektik gitu, jadi saya agak harus mundur gitu ya, nggak bisa memenuhi deadline. Tapi itu pun juga bisa dikomunikasikan, dan staff sangat PIC yang kontak-kontak sama saya juga sangat bisa mengerti sih ya. Jadi sebenarnya nggak jadi beban juga. Jadi ya itulah, ya suka dukanya lebih banyak dukanya sih ya. Jadi ya suka gitu, banyak belajar hal yang baru juga gitu. Oke, puji Tuhan itu ya. Jadi nggak perlu ada sesuatu yang wow dengan peralatannya gitu-gitu ya. Cuman mengandalkan email aja ya, Ade ya gitu. Iya. Isi ya. Cuma sederhana, pakai tablet aja saya bisa kerjakan dimanapun, kapanpun, dengan situasi, bahkan sambil nemenin anak ini. Jadi fleksibel. Wah, puji Tuhan. Nah, kalau Pak David sendiri gimana nih behind the scene-nya ketika rekaman dengan anak-anak itu, apa nih Pak cerita serunya? Iya. Karena rekaman bareng-bareng ya, satu keluarga, itu perlu menyesuaikan jadwal. Anak-anak punya jadwal sekolah, ibunya punya jadwal, kebetulan Joy itu guru kan, jadi ada juga jadwal mengajar, ada lesin, dan lain-lain ya, ada pelayanan di gereja juga. Jadi kami berusaha mencari waktunya itu yang sedikit tricky. Lalu kemudian sesudah dapat waktunya, waktu itu rekaman hari Minggu sore. Ya, dan kita juga kan perlu cari waktu. Nah, tantangan kedua dalam rekaman itu kan ini ya, yang suasananya relatif lebih tenang ya. Sedapat mungkin ya, nggak ada gangguan terlalu banyak. Lalu akhirnya ya kita take rekaman, dan itu juga perlu diulang kan. Sebelumnya kan perlu sedikit kasih pengarahan juga ya buat anak-anak kami. Lalu kemudian direkam, lalu ada yang ada kurang ya, kita coba berikan yang sebaik yang bisa kita berikan gitu. Kita rekam ulang, lalu sesudahnya kita kirimkan lewat Telegram ya, supaya ukurannya kan bisa masuk ya. Sama. Di WhatsApp kan nggak masuk ya. Betul. Seperti itu Kak Evi. Iya. Cari waktu yang cocok dan juga suasana yang cukup tenang gitu ya. Jadi penasaran nih sama dengan pertanyaan saya Kak Ade. Adakah peralatan khusus yang dipakai untuk rekaman Pak? Yang diperlukan gitu-gitu Pak? Iya, yang saya pakai itu mic yang biasa buat vokal ya. Oh? Iya. Iya, pakai mic itu. Ya, lalu nyambung ke laptop ya. Oh, jadi sudah ada peralatan yang ini juga ya Pak, lumayan sudah dipersiapkan juga nih ternyata. Iya, sendiri karena bikin, kan nanti Pak. Betul, Gimana, karena kan yang lalu itu pandemi ya. Waktu pandemi ya ada yang live YouTube gitu juga ya, Zoom. Oh. Ya, kita pandemi jadinya ada tambahan peralatan gitu. Wah. Karena pandemi ya. Kami nggak tahu loh Pak. Kita pikir dengan pakai HP saja ini juga sudah cukup baik. Ternyata Tuhan juga sudah sediakan sarananya. Padahal juga punya. Iya. Wow, puji Tuhan. Di balik pandemi. Iya betul Pak. Ini saya sendiri baru tahu nih, karena kita mikirnya dengan HP itu pun sudah menjadi satu peralatan yang cukup baik untuk kita lakukan rekaman untuk konten gitu ya Pak ya. Dan ternyata ada peralatan yang lebih juga yang memang sudah Tuhan siapkan untuk Pak David dan keluarga bisa menjalankan pelayanan ini. Wah. Iya. Memang dengan HP ya bisa itu ya, lebih bagus kalau pakai earset itu ya. Cuma untuk yang berempat itu mungkin perlu ini bolak-balik nanti. Itu.
Oke ya, jadi bisa ngeliat nih apa baik dari Ade maupun dari Pak David dengan peralatan yang ada yang dimiliki pada era digital ini itu bisa dipakai ya Betul. untuk ya, menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Saya sendiri belajar dari yang barusan apa Ade maupun Pak David ini ya sharingkan bahwa apapun yang telah Tuhan berikan baik itu talenta, peralatan apapun itu memang semua harus kita pasti ada maksud dan tujuan Tuhan untuk kita bisa melayani Dia gitu ya. Terima kasih ini untuk apa sharing-sharingnya gitu ya. Tapi saya penasaran, Ade bentar ya, penasaran nih dengan Pak David. Anak-anak setelah selesai rekaman ada tanggapan mereka nggak Pak? Oh, mereka selama proses seru ya, seru. Sebelumnya kan tegang juga. Mereka belum pernah rekaman loh. Jadi mulai rekaman seru dan materinya itu loh yang saya paling berkesan karena di dalamnya kan ada kisah keluarga juga dan kemudian ada hubungannya dengan iman ya, iman Kristen. Di sana ada ayat-ayatnya dan juga tentang waktu itu tentang bahwa orang bukan karena berbuat baik itu bisa diselamatkan kan. Karena semua orang berdosa dan jawaban satu-satunya hanya ada di dalam iman pada Tuhan Yesus. Dan itu pasti berimpact ya, berdampak kepada kehidupan anak-anak juga ya di masa-masa selanjutnya. Iya, terima kasih. Oke, puji Tuhan. Kalau dari Ade sendiri gimana? Ada tanggapan tertentu dari suami mengenai apa yang dijalankan Ade sebagai volunteer di Hilsa? Iya itu, ya justru itu dia support banget sih ya, karena melihat istrinya ini supaya tetap mikir otaknya jalan. Karena emang saya dari dulu kan punya passion di dunia tulis menulis dan memang saya punya kerinduan di pelayanan literatur gitu dan saya justru bersyukur malah seperti diakomodasi gitu sehingga saya bisa ya tetap menajamkan ya besi menajamkan besi manusia menajamkan sesamanya ya itulah yang saya alami gitu ya ketika melayani bersama di Iya. Pak David sama Ade ini punya kesamaan. Pak David itu juga suka membaca. Ade itu luar biasa juga membacanya, Pak. Iya. Iya. Luar biasa. Suka banget baca. Pak David juga suka menulis. Ade juga suka menulis. Wah, gitu ya, puji Tuhan. Nah, itu ya sudah ya mungkin apa untuk semua sharing dari apa kesibukan untuk volunteer gitu yang dikerjakan kita sudah dapat sedikit banyak ya. Nah tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan dan biarlah ini juga sampai kepada apa sahabat-sahabat yang menyimak pada hari ini gitu ya. Apa dampak atau kesaksian khusus nih? Ada nggak cerita khusus spesifik secara rohani apa bagi Ade maupun Pak David terkait pelayanan yang apa dilakukan di Sabda saat ini gitu ya. Jadi ada nggak nih apa cerita khusus tentang apa Tuhan secara rohani terutama bagi pertumbuhan rohani, iman rohani spesifik gitu. Mungkin dari Ade dulu. Ya kalau sebenarnya secara spesifik saya juga merenungkan gitu apa yang spesifik gitu. Ada banyak kesempatan ketika saya itu kan sebagai ibu tuh bangun pagi itu kan ya mau nggak mau ya. Tapi kadang sudah bangun pagi pun ketika harus saat teduh duduk baca firman Tuhan pikirannya udah aduh belum ini belum itu harus gitu. Jadi kadang-kadang waktu untuk saat teduh itu aja harus benar-benar diperjuangkan gitu dan disengajakan gitu ya mengalahkan semua apa tugas-tugas domestik itu. Nah tapi dengan aku bantu untuk editing artikel-artikel ini, terjemahan, segala macam, saya seperti dikondisikan gitu. Jadi ketika malam, anak-anak udah tidur, udah tenang kondisinya, saya mengerjakan. Gitu. Dan ketika saya mengerjakan, ini kan artikel yang bukan artikel yang, maksudnya artikel yang sudah dipilih gitu ya, yang sudah di apa sesuai dengan temanya masing-masing, itu justru jadi ya menolong saya untuk diingetin lagi gitu. Ada banyak tentang apa? Tentang media sosial, gimana dampaknya pada kehidupan kita saat ini, terus tentang apa bagaimana pelayanan anak, apa parenting juga pernah. Jadi ya itu justru yang malah menolong hati saya lagi untuk oh iya ya belajar banyaknya justru di situ gitu. Jadi karena saya kalau mengerjakan itu kan karena maksudnya itu tugas yang harus saya tanggung jawab harus saya kerjakan. Jadi mau nggak mau tuh saya jadi harus kembali melihat
merenungkan lagi, belajar lagi, nggak cuma sekedar sambil lalu gitu ya membaca Alkitab terus udah. Kadang ya beberapa ayat yang disampaikan pun juga jadi bisa saya baca lagi, saya renungkan lagi gitu sih. Jadi ya itu yang tadi saya udah sampaikan, ya benar-benar seperti menajamkan saya, bahkan menajamkan panggilan saya gitu. Selain jadi ibu rumah tangga, tapi juga sesuai dengan apa yang Tuhan, apa kemampuan yang saya, kapabilitas yang Tuhan kasih di saya itu makin ditajamkan. Dan sangat fleksibel gitu ya waktunya. Jadi saya benar-benar sesuai dengan kapasitas saya sebagai ibu rumah tangga tuh saya tetap bisa melayani, tetap bisa mengerjakan sesuatu buat orang lain di luar sana gitu ya. Nggak cuma urusan di dalam rumah, tapi juga bisa keluar gitu untuk orang-orang di luar sana. Itu sih saya berkatnya. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Ade untuk sharingnya. Iya. Sebelum Pak David, saya mau mendorong juga sahabat Sabda kalau ada yang ingin memberikan respons, memberikan pertanyaan, tanggapan gitu ya. Silahkan nanti langsung saja tulis di live chat gitu. Nanti mumpung ini ada Ade dan juga Pak David, nanti bisa menjawab pertanyaannya kalau ada. Iya, bisa menambahkan sharingnya di situ gitu ya. Dari Pak David sendiri bagaimana Pak? Iya, saya termasuk baru ya menjadi volunteer di Sabda ini, jadi masih newbie. Kalau misalnya seandainya ada yang perlu diingatkan, ingatkan saja karena ada kesibukan dan lain-lain gitu ya. Jadi waktu rekan bukan mengganggu tapi malah membantu ya, mendorong. Dan bagi David pelayanan ini itu luar biasa memberkati ya. Dengan atau tanpa David pelayanan akan berjalan ya. Ada orang lain yang bisa mengerjakan. Tapi waktu kesempatan itu ya, kairosnya datang ke kita untuk bisa melayani, itu bukan kebetulan dan kita bisa menanggapinya dengan baik karena Tuhan sudah kasih talenta, kemampuan dan waktu supaya bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Untuk materi-materinya ada satu lagi yang sedang akan direkam itu tentang keluarga juga. Ada audio yang akan direkam juga dan semoga itu menjadi berkat ya. Iya. Sepertinya itu. Iya. Ya. Kalau dari Ade ya, mungkin bisa berikan satu kalimat penutup juga, dorongan kepada sahabat Sabda, satu gongnya nih yang disampaikan yang biar diingat gitu ya, yang hadir saat ini maupun yang menonton rekamannya saat ini. Satu kalimat ya, Mbak? Satu kalimat. Satu kalimat. Berapa kata? Satu kalimat ya, kesempatan melayani itu pasti ada. Jadi sekarang pasti bisa. Satu kalimat soalnya. Jadi kalau satu kalimat. Ya kesempatan melayani itu pasti selalu ada. Jadi jangan pernah ragu, apalagi di era digital sekarang. Saya pun yang hanya di rumah bisa melayani gitu. Jadi teman-teman juga pasti bisa. Iya, puji Tuhan. Thank you, Ade. David mau menambah. Ini kalau ngomong sama para penulis ngomong satu kalimat, mereka beneran mikir satu kalimat. Banyak komanya ya. Banyak komanya. Banyak anak kalimatnya. Oke, dari Pak David sendiri Pak, ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Iya, pakai waktu hidup kita yang singkat ini untuk menjadi berkat. Kalimat singkatnya itu, lalu pelayanan dimanapun, bisa bersama Sabda, bisa di luar Sabda, di bidang apapun, khususnya di zaman sekarang di media digital itu sangat berdampak, karena sifatnya lifetime ya. Begitu satu kali kita rekam, kita publish, itu bisa dilihat oleh banyak orang di seluruh dunia, lalu tidak tergantung pada umur kita ya. Kita sudah nggak ada, bisa juga tetap pelayanannya dapat menjadi berkat. Tuhan berkati. Oke. Wah, ini ya, waktunya singkat banget untuk kita bisa mendengarkan. Saya yakin masih lebih banyak lagi cerita di balik layar tentang pergumulannya untuk bisa mengerjakan, tapi kayaknya dijalani dengan sukacita karena Tuhan juga memberikan banyak berkat gitu ya, dari setiap yang sudah dikerjakan bersama-sama. Dan kami dari Yayasan Lembaga Sabda juga sangat berterima kasih kepada untuk dukungan dari Ade maupun Pak David, karena tadi seperti yang sudah saya katakan di awal, benar-benar we can do it alone, kami nggak bisa mengerjakan ini sendiri. Dan sangat terbuka dukungan ya, salah satunya adalah dengan daya ini ya, menjadi volunteer di Yayasan Lembaga Sabda.
Dan volunteer di Yayasan Lembaga Sabda itu cukup banyak dan beragam, Pak. Ada yang lama, ada yang cuma sebentar, ada yang cuma satu proyek, ada yang bermacam-macam proyek. Tetapi semuanya itu menghasilkan satu karya yang luar biasa yang saat ini sudah bisa dinikmati di berbagai macam platform Yayasan Lembaga Sabda, seperti terjemahan-terjemahannya Ade itu ada di berbagai macam situs Yayasan Lembaga Sabda, bahkan di Alkitab yang terbuka juga ada, karena Ade sempat juga berkecimpung di sana ya. Waktu di Sabda itu juga dulu untuk ngedit membantu untuk proses AYT, dan Pak David juga nanti itu nanti akan dipasang di berbagai macam platform Yayasan Lembaga Sabda, dan ketika itu menjadi berkat bagi banyak orang, satu hal yang bisa kita simpan dan kita hanya bisa berkata, Tuhan terima kasih sudah menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang begitu besar gitu ya. Saya juga merasakan itu sebagai staf Yayasan Lembaga Sabda, Pak. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Baik Ade dan Pak David, sekali lagi terima kasih banyak untuk setiap bantuannya, untuk setiap dukungannya kepada kami. Nah, kita akan dengar lagi nih ya, sharing dari volunteer-volunteer yang lain. Nanti 2 minggu yang akan datang, kalau Pak David dan Ade ini ada di bidang penerjemahan, penulisan, dan rekaman gitu ya. Nah, ini nanti 2 minggu yang akan datang, kita akan dengar mereka-mereka yang jaga gawang ini ya, membantu kita sebagai moderator di grup-grup PA online Yayasan Lembaga Sabda. Ada anak-anak muda luar biasa yang Tuhan mau pakai ya. Terlalu Tuhan berikan hati juga untuk ikut terus dalam acara-acara PA yang dilakukan Yayasan Lembaga Sabda secara online lewat Facebook group. Jadi nanti kita nantikan ya, 2 minggu yang akan datang kita akan dengarkan cerita dari mereka. Bagi sahabat Sabda di rumah gitu yang hari ini bisa melihat chat-nya, juga ada berbagai macam tadi link-link yang sudah diberikan. Itu untuk hati yang baru bisa didapatkan di situs kami, lalu juga untuk bisa tahu bagaimana mendukung Yayasan Lembaga Sabda bisa masuk ke dalam situs ilsa.org /partisipasi. Dan kami juga terus menginformasikan, kami masih sangat-sangat membutuhkan staf full-timer juga ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya kerinduan untuk melayani di bidang digital sebagai programmer, web designer, atau bidang multimedia, penerjemah ya, menulis ya, content creator untuk bidang media sosial juga ya, kami sangat membuka kesempatan untuk bisa ikut bergabung melayani bersama Yayasan Lembaga Sabda. Jadi bisa kirimkan lamaran CV Anda di cv@sabda.org, atau nanti bisa kontak kami ya untuk informasi lebih lengkapnya di 0881 2979 100 ya. Masih sangat terbuka kesempatan bagi yang ingin bergabung ya sebagai staff full timer di Yayasan Lembaga Sabda gitu. Kalau untuk menjadi volunteer juga kami terus persilahkan, ingin tahu, ingin tanya bagaimana bisa mendukung pelayanan Yayasan Lembaga Sabda sebagai volunteer, bisa kontak kami juga ya di WA 0881 2979 100. Kami akan sangat senang hati menanggapi semua pertanyaan maupun informasi yang dibutuhkan. Kita akan menutup sharing pada sore siang hari ini ya. Saya mau minta kesediaannya Pak David, apakah bisa menutup di dalam doa Pak David? Baik, kita doakan ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Bapa pemelihara, pemimpin yang mengasihi hidup kami semua. Kami menyerahkan semua pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hidup kami berharga di mata Tuhan, juga hidup semua orang-orang yang akan mendengarkan Tuhan lewat pelayanan ini. Kami berdoa buat tim Sabda khususnya Tuhan, supaya Tuhan memberkati dengan keluarganya, dengan segala pergumulannya, berikan kekuatan, kesehatan, keberhasilan, hikmat, dan apa yang dilakukan semuanya dapat menjadi berkat, sehingga di generasi ini Tuhan dapat menjadi terang-terang dunia, garam-garam dunia. Dan kami berdoa Tuhan Yesus supaya setiap pendengar Sabda kali ini Tuhan Yesus juga diberkati oleh Tuhan dengan seluruh anggota keluarganya. Lebih daripada yang dapat kami pikirkan dan doakan, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kami umat Tuhan, untuk kami menjadi berkat di zaman ini. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Kami terima kasih, sukacita dan damai sejahtera di dalam satu nama, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Ade, untuk Pak David. Kita ketemu lagi dan mari kita terus lanjutkan pelayanan kita untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaannya. Amin. Ya, amin. Baik semuanya. Salam IT for God. Terima kasih. Thank you. Thank you.